Marilah para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam novena pada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita memasuki Triduum hari ketiga sekaligus novena hari ke-9 menyongsong hari raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan untuk kesekian kalinya kita akan bersama-sama bermenung dan belajar tentang Maria. Maka tepatlah ungkapan yang mengatakan De Maria numquam satis. Tentang Maria memang tidak akan pernah habis dibicarakan. Maria sungguh mendapat tempat yang istimewa dalam gereja. Ia adalah Theotokos, pribadi yang melahirkan Allah. Banyak sekali gelar dan atribut yang diberikan oleh gereja
untuk menghormati Maria. Selain itu, karakter dan kebajikannya sungguh-sungguh telah menginspirasi semua umat beriman, tidak hanya secara pribadi, melainkan keluarga, kelompok kategorial, institusi religius, bahkan bangsa dan negara pun dikonsekrasikan di bawah perlindungan Bunda Maria, tak terkecuali Ordo Karmel. Dalam Ordo Karmel sendiri, khususnya Ordo Karmel tak berkasut, Maria pun mendapat tempat yang sangat istimewa. Bagi kita, Maria adalah saudari, ibu dan ratu para Karmelit. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan melihat satu persatu bagaimana ketiga gelar ini memainkan peranannya dalam kehidupan Ordo Karmel hingga saat ini. Maria, saudari para Karmelit. Dalam berbagai dokumen resmi, para Karmelit menamakan dirinya sebagai Ordo para Saudara dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Memang tidak dijelaskan secara jelas alasan dibalik pengenaan gelar tersebut oleh para Karmelit sendiri. Sejarah mencatat bahwa berdasarkan bula Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1227, Ordo kita dinamakan Ordo para Pertapa dari Gunung Karmel. Dengan demikian, cara hidup pertapa atau monastik juga dihidupi oleh para Karmelit awali sebagaimana mereka hidup di sekitar Wadi Es Elijah atau sumber Elia di Gunung Karmel. 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1247, Paus Innocentius keempat dalam bulannya mengesahkan Ordo kita sekaligus regula kita dengan nama Ordo para Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dengan demikian, kita pun menghidupi cara hidup cenobit, hidup dalam komunitas dengan mengedepankan spirit persaudaraan. Jika kita merenungkan keindahan dan kepadatan nama yang telah kita terima sebagai sebuah keluarga religius, kita akan menyadari bahwa persaudaraan bukanlah sebuah aksesori belaka, tetapi elemen yang sangat substansial. Kita bukanlah bapa, yakni para imam yang hidup dalam persaudaraan. Kita adalah saudara dan saudari tak berkasut yang tidak memiliki kekayaan atau sumber daya lain untuk dipersembahkan kepada dunia selain dari persaudaraan yang mempersatukan kita dengan Maria. Sebagaimana persaudaraan, hubungan dengan Maria bukanlah sebuah aspek khusus dalam Karmel, melainkan mengungkapkan esensi panggilan kita. Hubungan antara persaudaraan dan Maria sangat menarik. Tampaknya nuansa persaudaraan di dalam Karmel harus dipahami dan direalisasikan dalam citra Maria. Ada semacam refleksi timbal balik antara Maria dan komunitas di satu sisi, dan di sisi lain Maria adalah citra dan model komunitas, dan komunitas pun adalah citra Maria itu sendiri. Maria tidak hanya menjadi model etika komunitas dalam artian sebuah paradigma yang harus ditiru. Maria adalah model nyata, tifos, komunitas atau salinan di mana komunitas Kristiani adalah prototipenya, yakni perwujudannya dalam sejarah masa kini. Dalam diri Maria ada sebuah kekuatan yang membentuk dan menambah komunitas, yang melampaui keteladanan sederhana dari kebajikan ataupun perilakunya. Ini adalah sebuah pertanda kenabian dari realitas komunitas para murid. Hubungan dengan Maria harus menunjukkan jejak dalam diri kita. Jejak itu adalah jejak yang menjadikan kita seperti yang dikatakan oleh para bapak gereja, jiwa-jiwa gerejawi, orang-orang yang hidup dalam komunitas dan anggota-anggota tubuh Kristus. Pertanyaan bagi kita, sebagai saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, apakah kita menghayati sukacita Maria
yang telah dipilih untuk melayani Tuhan? Apakah kita memiliki hati yang lapang karena dalam kerendahan hati kita tatapan Tuhan telah menetap? Apakah kita memiliki harapan bahwa Dia akan mengendapi, atau lebih tepatnya, apakah Dia sudah menggenapi hal-hal besar di dalam kita dan melalui kita? Ketaatan yang penuh keyakinan, cinta yang tidak menginginkan yang lain, sukacita yang penuh pengharapan. Inilah perasaan hati Maria yang seharusnya muncul dari hati saudara-saudarinya. Mereka tidak meminta kita untuk menjadi pahlawan. Kita harus menjadi saudara dan saudari yang memiliki kapasitas untuk memegang Tuhan dan oleh karena itu mampu menjalin persekutuan persaudaraan yang mendalam dalam namanya. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan. Poin kedua yang kita renungkan adalah Maria, ibu para Karmelit. Ada dua hal yang erat kaitannya dengan rutinitas kita sebagai Karmelit saat ini. Pertama, skapulir coklat yang kita kenakan sebagai tanda perlindungan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Yang kedua, doa "We fly to your protection, O Holy Mother of God", atau dalam bahasa Latinnya yang sering dinyanyikan dalam tradisi Karmel, "Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix", yang sering kita daraskan sebagai penutup dari doa batin. Secara tidak langsung, sadar atau tidak, inti dari kedua hal itu cuma satu: memohon perlindungan Bunda Maria. Kita menyebut Maria sebagai ibu bunda karena kita yakin ia akan selalu melindungi kita, anak-anaknya. Sebagaimana Yesus yang menyerahkan Maria kepada Yohanes menjadi ibunya, maka secara tidak langsung Yesus pun menyerahkan Maria kepada dunia sebagai bunda gereja. Ia adalah Hawa baru, ibu semua umat beriman. Bagaikan relasi ibu dan anak, kita pun akan dihantar kepada Tuhan. Darinya, kita belajar hidup sebagai anak-anak Allah. Skapulir coklat selama berabad-abad telah merangkum hubungan yang erat antara para Karmelit dengan Bunda Maria. Dengan mengenakan skapulir, maka dengan sendirinya kita mengkonsekrasikan hidup kita kepada Maria Bunda Allah. Dan itu adalah tanda dan simbol yang menunjukkan bahwa orang tersebut mengenakan kebanyakan Maria dan dilindungi olehnya. Sebagaimana janjinya kepada Santo Simon Stok, barang siapa yang mati dalam keadaan memakai skapulir ini, ia tidak akan menderita api neraka. Saudara-saudari, sekali lagi Bunda Maria hadir dalam sejarah umat beriman. Sebagaimana penampakannya yang terakhir di Lourdes kepada Santa Bernadette Soubirous pada tanggal 16 Juli 1858, tepat pada hari raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dan juga penampakannya yang terakhir di Fatima kepada Jacinta, Francesco dan Lucia pada tanggal 13 Oktober 1917 dalam rupa Maria dari Gunung Karmel dengan mengenakan busana Karmel sambil menggendong bayi Yesus. Selain itu, salah satu orang kudus kita, Santa Teresia Lisieux, sebagaimana tahun ini kita merayakan jubileum 150 tahun kelahirannya, memiliki relasi yang sangat istimewa dengan Bunda Maria. Ia mengatakan, "For me, Mary is more mother than queen." Bagiku, Maria lebih sebagai ibu daripada ratu. Setelah kehilangan ibunya pada usia 4 tahun, ia pun berpaling kepada kakaknya Pauline sebagai pengganti ibunya. Namun hal itu pun tidak berlangsung lama. Ketika Pauline memutuskan untuk masuk biara, ia merasakan kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Bahkan ketika menderita penyakit yang misterius,
ia pun mengalami mujizat kesembuhan dari Bunda Maria sendiri. Dan tentunya saudara-saudariku sekalian, masih banyak hal lain lagi. Hal itu dikisahkannya dengan baik dalam autobiografinya. Dari semua kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa Maria sungguh menjadi figur ibu dan teladan yang baik, yang akan melakukan yang terbaik demi kebahagiaan anak-anaknya, yakni kita para Karmelit. Kata kuncinya cuma satu, percaya bahwa Bunda Maria pasti akan melindungi kita. Poin ketiga yang dapat kita renungkan adalah Maria, Ratu para Karmelit. Salah satu himne klasik yang melegenda dalam ordo kita adalah Salve Regina. Himne tersebut sebenarnya adalah sebuah himne yang khas dalam ordo Cisterciensis yang dipopulerkan oleh Santo Bernard dari Clairvaux pada abad ke-11 di Cluny, Prancis. Nyanyian ini kemudian menjadi populer dalam seluruh ordo religius saat itu. Teristimewa ketika ia diberi kesempatan untuk menjadi pendoa dan pendamping spiritual bagi para pejuang perang salib yang akan dikirim ke Tanah Suci. Hal ini pun akhirnya berkembang dalam ordo Karmel sendiri, ketika para Karmelit awali yang sebagiannya adalah bekas prajurit perang salib yang kemudian memilih untuk berdiam dan menetap di Gunung Karmel menjadi pertapa Karmelit. Bila melihat sejenak, lagu ini adalah pujian kepada Maria sebagai Ratu, Bunda yang berbelas kasih bagi mereka yang memohon pertolongannya di kala susah, dalam kecemasan, dan situasi bagaikan hidup dalam lembah duka. Gelar atau atribut ratu disematkan kepada seorang wanita yang memimpin kerajaan. Gelar tersebut juga seringkali diberikan kepada pribadi yang lebih tinggi kedudukannya dalam masyarakat atau status sosial. Maria yang oleh para religius, baik biarawan dan biarawati, dikenal sebagai ratu para perawan, sungguh-sungguh mengilhami para Karmelit juga yang hidup di puncak Gunung Karmel. Ia menjadi ratu para Karmelit yang bertahta di atas Gunung Karmel, yang senantiasa akan memandang para Karmelit sebagai milik kepunyaannya, yang senantiasa melindungi dengan mantolnya dari segala bahaya. Dengan menganggap Maria sebagai ratu, kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Maria. Ia tidak hanya menjadi ratu kita, tetapi ratu surga dan dunia. Walaupun gelar itu baru secara resmi diberikan kepada Maria setelah dogma Maria diangkat ke surga dipopulirkan oleh Paus Pius ke-10 tahun 1950, di mana oktav dari perayaan tersebut adalah Maria Ratu. Saudara-saudariku yang terkasih, lantas apa pesan untuk kita saat ini? Dari ketiga gelar di atas, siapakah Maria bagiku? Bagaimanakah kita harus bersikap? Jawaban dari pertanyaan tersebut sangatlah berbeda-beda. Tergantung bagaimana seseorang melihat dan merefleksikannya dalam hidup sebagai seorang Karmelit. Menurut hemat saya, hendaklah kita hidup sebagai Karmelit yang baik dengan belajar dari ketiga atribut Bunda Maria di atas. Sebagai saudari, kita belajar soal persaudaraan dalam komunitas. Dalam relasi ibu dan anak, kita belajar soal tanggung jawab, kepedulian, dan sikap rela berkorban untuk kepentingan orang lain, yakni saudara-saudara kita seordo. Dan juga dalam kaitannya sebagai ratu, kita belajar sikap saling menghormati dan menghargai, serta bersikap menjadi dewasa yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Singkatnya, jadilah saudara dan saudari yang berhati ibu dalam semangat menghormati dan menghargai. Semoga
Oh Maria keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anakmu butuhkan. Kami anak-anakmu bersukacita dalam segala kebajikanmu. Kami mengagumi kerendahan hatimu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu, yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Rosa Carmeli, Florida Maria, intra tua nos quere visera, et post mortem transferat etera, o Maria, radix de se, germinas flosculum, ida de se, metimi servulum, patiaris, inter spinas, exercis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelaris. Rosa Carmeli, Florida Maria, intra tua nos quere visera, et post mortem